Shalom jemaat Tuhan, bertemu lagi kita dalam ibadah online kita pada saat ini. Pertama kali kita mengucapkan syukur pada Tuhan atas penjagaan Dia, terutamanya pada saat kesukaran yang kita alami hari ini, yang kita alami sekarang, yaitu virus CO19. Tapi kita percaya bila kita di dalam tangan Tuhan, kita pasti akan dalam keadaan yang selamat dan kita akan di-covering oleh darah Yesus. Amin. Oke, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Dan lewat penyembahan dan pujian yang kita angkatkan sebentar nanti, kita percaya siapa-siapa yang ada penyakit pasti disembuhkan. Bagi yang mengalami kesukaran pasti akan diringankan kebebanan dia. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita dan Roh Kudus akan bekerja di lewat pujian dan penyembahan ini, walaupun kita berada di mana-mana. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja.
Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, 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 oh. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku benjana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, memuliakan-Mu. Shalom dan salam sejahtera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan sekali lagi untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah di dalam hati dan pikiran kami. Biar lewat firman-Mu ini, kami diperlengkapi dan kami diperkuatkan. Mohon Roh Kudus-Mu terus bekerja dan memimpin kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang satu tema, yaitu overthinking. Overthinking dalam bahasa Malaysia adalah berpikiran berlebihan. Nah, apakah overthinking, saudara? Overthinking ini ataupun berpikiran berlebihan ini cenderung kepada orang yang berpikir hal-hal yang negatif. Tidak kira itu tentang orang lain ataupun tentang diri sendiri. Dan cenderung juga kebanyakan orang yang overthinking ini seringkali membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan seringkali juga bila dia membandingkan diri, dia akan mengkritikkan diri sendiri ataupun merendahkan diri sendiri. Bukan rendah hati ya, merendahkan diri sendiri. Bagi contoh macam, wah, dia lebih baik dari saya tidak punya apa-apa, gitu. Pernah tak kita berpikir seperti itu? Ataupun saat di dalam pelayanan, ataupun maupun itu di dalam suatu pertandingan, ataupun sesuatu hal yang dalam berkomuniti, ataupun di dalam cell group, kita kadang, wah dia ni, kadang ada tak kita pernah pikir, wah dia sangat suci lah, wah dia pandai sharing, dia pandai menyanyi, saya tidak punya apa-apa, saya tidak ada karunia. Nah, cenderung bila orang mulai merendahkan diri sendiri, ataupun membandingkan diri sendiri ini, dan dia akan step back ataupun mengundurkan diri dalam banyak perkara dalam hidup dia. Nah, ini adalah karena mereka ini jenis yang overthinking ataupun berpikiran berlebihan, lebih cenderung kepada hal-hal yang negatif, ya. Ataupun orang yang berpikiran overthinking ini juga seringkali memikirkan sesuatu hal dengan sangat mendalam sebelum suatu perkara itu berlaku ataupun yang akan berlaku. Nah, dan orang yang overthinking ini juga cenderung lebih memikirkan masalah ataupun pergumulan berbanding mencari penyelesaian. Nah, kesan terhadap orang yang overthinking ini adalah mereka akan mudah stres, ya, murung, merasa alone ataupun merasa sendiri, kekhawatiran yang berlebihan dan sebagainya.
kesan-kesan negatif ini berlaku kepada selalu orang yang overthinking ini. Tahukah saudara, di dalam sebuah penyelidikan dilakukan oleh satu tim bahwa 52% daripada orang yang setengah baya dalam 45, yang usia dalam 45 hingga 55 tahun, ya, memikirkan sesuatu masalah secara berlebihan. Dan 73% dari usia 25 hingga 35 juga terjebak dengan masalah yang sama. Nah, ini suatu penyelidikan yang dilakukan. Nah, jika saudara di dalam rangka umur yang apa yang telah saya katakan ini, jadi harus hati-hati. Nah, dan overthinking ini sangat bahaya, ya. Apatah lagi dia di dalam keadaan yang lemah ataupun pergumulan ataupun tidak mempunyai kesehatan yang baik. Nah, jika dia overthinking, dia akan mudah khawatir dan akan melemah semangat. Dan orang yang overthinking ini boleh menyebabkan seseorang itu juga tidak aktif di dalam kehidupan, tidak ada damai, tidak tenang, ya, di dalam kehidupan dia. Dan hasil daripada overthinking ini akan membuat orang itu tidak membuat hasil yang baik, ya. Dan ini masalah orang yang overthinking. Nah, bagaimana kita mau menghadapi overthinking ini? Mari kita bersama-sama dengan saya membuka di dalam Roma pasal 8 ayat 5 hingga 6. Roma pasal 8 ayat 5 hingga 6, di mana firman Tuhan berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, ayat ini, saudara, tema besar ayat ini adalah hidup oleh roh. Ini mengingatkan kita bahwa ketika orang Kristen sudah sungguh-sungguh, ataupun orang percaya sudah sungguh-sungguh menerima Kristus dan menerima Injil keselamatan dalam Alkitab, ia menerima kuasa Roh Kudus dari Allah dengan berbagai tujuan karunia Roh Kudus. Nah, hal ini berarti ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak lagi hidup untuk dunia, tetapi hidup untuk Allah yang dituntun oleh Roh Kudus. Nah, pikiran negatif ataupun pikiran yang tidak baik ataupun yang overthinking tentu tidak sesuai, ya, seperti kita akan bahas tadi, dengan kehidupan Roh Kudus. Nah, pikiran yang negatif merupakan hal yang dari daging, saudara. Dan boleh membawa kita kepada maut ataupun membawa kita kepada sesuatu keadaan yang tidak baik, ya, dan boleh melemahkan kita. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi overthinking ataupun pemikiran-pemikiran yang negatif ini, kita harus belajar untuk pikirkan hal-hal yang dari roh, ya, maka kita akan mendapat damai sejahtera daripada Allah. Yang kedua adalah ayat firman Tuhan yang saya ambil daripada Amsal 4:23, di mana ayat yang selalu saya gunakan sebagai contoh, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini merupakan nasihat untuk mencari hikmat, ya. Jadi menjaga hati merupakan bagian daripada pencarian akan hikmat. Nah, menjaga hati ini memiliki maksud yang sama dengan menjaga pikiran kita dari hal-hal yang negatif.
Jadi jangan sampai kita mau saja diserang oleh pikiran-pikiran yang negatif. Karena apa? Ingat bahwa bagaimana kita mengisi hati kita, bagaimana kita mengisi pikiran kita. Begitulah kehidupan kita yang terlihat oleh orang. Nah, saudara, kita punya we are the person, kita adalah orang yang in charge ataupun yang menentu cara kita berpikir, bukan orang lain. Diri kita sendiri yang menentu apa yang patut kita pikir. Nah, jika saudara ataupun kita memikirkan sesuatu yang negatif saja, maka apa yang masuk di dalam hati kita, dan kelakuan kita sudah pasti hal-hal yang negatif. Ya. Maka itu ya, kita harus belajar untuk menentukan pikiran kita dengan sesuatu hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang menurut firman Tuhan ataupun hal-hal yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, yang menurut firman Allah ataupun menurut Roh Kudus, saudara. Dan maka itu sangat penting, ya, cara kita berpikir, ya. Nah, salah satu adalah cara untuk kita menghadapi, ya, hal-hal yang baik ataupun yang benar adalah dengan membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan ataupun berdoa, saudara. Ya, karena pengalaman saya pada saat saya memikirkan hal-hal sesuatu yang tidak baik, yang ya dalam kehidupan kita ini, saudara, tidak semua yang kita akan pikirkan sesuatu hal yang positif, ataupun memang kadang-kadang kita cenderung akan berpikiran berlebihan, ya. So, dalam pengalaman hidup saya adalah saya akan lebih kepada menyembah Tuhan, ya. Jika pemikiran saya mulai mengalihkan perhatian sesuatu hal-hal yang tidak baik, maupun itu di dalam apapun keadaan, ya, saya akan menyembah Tuhan, menyanyikan lagu-lagu yang lebih untuk menyembah Tuhan, dan berdoa, dan pada masa yang sama, ya, melakukan renungan firman Tuhan dan merenungkan merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, merenung ataupun self-reflection ataupun merenung diri sendiri berbeza dengan overthinking. Overthinking cenderung lebih kepada memikirkan masalah saja. Nah, tetapi orang yang merenung diri cenderung di hadapan Tuhan, melihat daripada kacamata Alkitab itu tentang diri sendiri, dia akan lebih melihat cara penyelesaian, bagaimana untuk mengubah dirinya supaya selaras, atau bukan selaras, sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Karena kita dipanggil untuk hidup sesuai menurut firman Tuhan, saudara. Nah, oleh itu lakukan hal-hal atau merenungkan diri sendiri supaya fokus kita adalah cari jalan penyelesaian berbanding memikirkan masalah itu sendiri. Yang kedua adalah yang mungkin yang saudara boleh lakukan ataupun kita boleh lakukan adalah melakukan aktiviti-aktiviti yang sehat, ya, mungkin bersukan, ya, untuk mengalihkan daripada perhatian daripada hal-hal yang negatif ini, ataupun hobi-hobi saudara yang di mana boleh saudara fokuskan. Nah, bagi saya lebih suka main futsal karena fokusnya main bola, ya, sedang beraktiviti, dan kemungkinan kadang-kadang juga editing video dan buat lagu, dan supaya pikiran saya ke arah lain, supaya tidak terlampau memikirkan hal-hal masalah pergumulan. Ya. Ini bukan berarti kita lari daripada masalah, tetapi coba untuk menenangkan diri kita. Ya. Selain daripada membaca firman Tuhan, berdoa, dan menyembah Tuhan, hal-hal yang lain juga boleh membantu kita untuk
menenangkan pikiran ataupun supaya kita lebih cara berpikirnya lebih sehat, ya. Yang kedua lah, fokus dengan hal-hal yang membangunkan kita, yang memotivasikan kita dan menginspirasi kita, ya. Dan ini sangat penting bagi pribadi kita untuk mengelakkan kita daripada overthinking, ya. Karena lebih banyak kita memikirkan overthinking yang negatif, itu akan membawa kita cenderung ke arah yang tidak baik dan yang mungkin memudaratkan keadaan kita, saudara. Dan saya percaya dan pasti setiap kita tidak mau hal ini berlaku kepada diri kita, ya. Sebab itu sangat penting untuk change our mind, ya. Tukar cara kita berpikir, lebih lihat kepada jalan penyelesaian, membangunkan diri ataupun pribadi kita, dan terus maju ke depan. Jangan hanya duduk memikirkan masalah, karena lebih banyak kita memikir masalah itu, dan itu akan membuangkan masa kita dan membuangkan tenaga kita. Padahal bila kita pikir masalah itu tetap sama, tetap ada tetap berada di sana, ya. Dan itu membuang waktu kita, dan sehingga membuat kita tidak efektif dalam kehidupan kita, ya. Membuat kita lemah semangat, tidak maksimal, tidak maksimal dalam apa yang kita lakukan, ya. So, saudara, untuk mengalihkan overthinking, ubah cara kita berpikir, ya. So, ini firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, ya, supaya kehidupan kita hari demi hari menjadi lebih diberkati, menjadi lebih kuat, dan menjadi berkat kepada orang yang ada di sekeliling kita, ya, saudara. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas apa yang telah kami dengar. Bapa, hamba-Mu berdoa, dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini yang mungkin dalam pergumulan, Tuhan, bantu mereka, lindungi mereka, perkuatkan mereka, dan terus memberkati mereka. Dan kiranya lewat firman Tuhan ini mendorong dan memperkuatkan setiap hati kami yang mendengar. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan memberkati.